Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Putri Aulia, NPM 21412017, kelas AKT 21A, yang menjelaskan materi bab 2 tentang internal audit pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Internal audit atau pemeriksaan intern adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan juga catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap suatu kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap suatu peraturan pemerintah serta ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Pada peraturan pemerintah, misalnya peraturan ini di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. Pada ketentuan ikatan profesi, misalnya ini standar akuntansi keuangan. Definisi internal auditing menurut Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Pickett pada tahun 2010 dan Arens 2014, audit internal ini adalah suatu kegiatan asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambahan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Tujuan dari audit internal ini ialah menelaah dan juga menilai kebaikan, memadai tindakan serta penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan juga pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan suatu biaya yang tidak terlalu mahal. Lalu yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan juga prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, pastinya memastikan seberapa jauh harta perusahaan ini dipertanggungjawabkan dan juga dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan juga penyalahgunaan. Lalu yang keempat, dapat memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan ini biasanya dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, yaitu menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang terakhir atau keenam, yaitu menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Berikutnya yaitu ada pedoman kerja internal auditor menurut Institute of Internal Auditor atau ITA. Yang pertama yaitu ada Code of Ethics. Tujuan dari kode etik 2A adalah untuk memperkenalkan budaya etis dalam profesi internal auditing. Pada kode etik ini mencakup dua komponen penting, yaitu yang pertama, ethical principle. Internal auditor biasanya diharapkan untuk menerapkan dan juga menegakkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu integrity, yang kedua objectivity, yang ketiga confidentiality dan kompetensi. Yang kedua rules of conduct terdiri atas integrity, objectivity, confidentiality, and kompetensi. Code of Ethics 2A biasanya dilihat di Exhibit 247 internal audit, karakter internal audit. Yang kelima yaitu menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen. Dan yang terakhir atau keenam yaitu menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Internal audit charter ini adalah suatu dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, otoritas, dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal. Biasanya otoritas internal audit ini harus diberikan oleh direksi atau komisaris melalui komite audit atau chief audit eksekutif, yang ini harus secara periodik mereview internal audit charter tersebut. Lalu yang ketiga ada IA profesional practice framework yang terdiri atas atribut, standar, performance standar, guidance practice, advisories, dan juga guide development serta practice aids. Selanjutnya itu ada perbedaan internal audit dan juga external audit. Pada audit internal yaitu yang pertama, pemeriksaan intern ini biasanya dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun karena biasanya internal auditor ini mempunyai waktu yang lebih banyak di perusahaannya. Yang kedua yaitu pimpinan atau penanggung jawab ini. Pemeriksaan intern ini tidak harus seorang registered accountant. Lalu yang ketiga yaitu internal auditor ini mendapatkan gaji dan tunjangan sosial lainnya sebagai pegawai perusahaan. Dan yang keempat yaitu sebelum menyerahkan laporan internalnya, internal auditor ini tidak perlu meminta surat pernyataan langganan. Lalu yang kelima itu internal auditor tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun tidak material. Sedangkan pada audit eksternal yaitu pemeriksaan ekstern ini biasanya dilakukan secara sampling karena waktu yang terbatas dan akan terlalu tingginya audit fee jika pemeriksaan ini dilakukan secara rinci. Lalu yang kedua yaitu pemeriksaan ekstern ini biasanya dipimpin oleh penanggung jawab. Penanggung jawab ini biasanya seorang akuntan publik yang terdaftar dan juga mempunyai nomor register atau registered public accountant. Lalu yang ketiga, external auditor ini mendapat audit fee atas jasa yang biasanya diberikan. Lalu keempat yaitu sebelum menyerahkan laporannya, biasanya external auditor ini terlebih dahulu harus meminta surat pernyataan langganan atau client representation letter. Dan terakhir yaitu external auditor. Biasanya hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material dan bisa memenuhi kewajaran pada laporan keuangan.
Selanjutnya itu ada persamaan internal audit dan juga external audit. Yang pertama, masing-masing dari auditor ini harus mempunyai latar belakang pendidikan dan juga pengalaman kerja di bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, manajemen, dan juga komputer. Lalu yang kedua, yaitu keduanya harus mempunyai rencana pemeriksaan terhadap atau audit plan dan juga program pemeriksaan atau audit program secara tertulis. Lalu yang ketiga, dari semua prosedur pemeriksaan dan hasil pemeriksaan biasanya itu harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas dalam kertas kerja pemeriksaan atau audit working paper. Harus memiliki internal audit character. Yang pertama, yaitu internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Biasanya kedudukan internal audit departemen atau IADI tersebut dalam organisasi perusahaan itu maksudnya kepada siapa IAD ini bertanggung jawab. Dalam suatu survei yang diadakan di Amerika, disebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir IAD ini yang melapor kepada Vice President atau yang lebih tinggi lagi meningkat dari 30% menjadi 47%. Menurut Corporate Governance, LED ini bertanggung jawab kepada CEO atau direktur utama. Namun mempunyai garis putus-putus ke komite audit yang berarti harus diarahkan dan melapor kepada komite audit. Dalam Exhibit 241 sampai dengan 245 bisa dilihat kedudukan LAD dalam suatu perusahaan. Lalu yaitu apakah IAD ini dilibatkan dalam kegiatan operasional. Jika ingin independen, IAD ini tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, IAD tidak boleh ikut serta dalam kegiatan penjualan dan pemasaran. Terus kemudian penyusunan sistem akuntansi, lalu proses pencatatan transaksi, dan juga penyusunan laporan keuangan perusahaan. Lalu yang kedua, IAD harus mempunyai job description description dari masing-masing internal auditor harus tersedia sehingga setiap internal auditor ini mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Selain itu, job description ini juga penting bagi internal audit karena untuk karena sebagai career planning. Lalu yang ketiga itu ada LAD. LAD ini harus mempunyai internal audit manual atau IAM. IAM ini menggambarkan suara dari internal auditor director yang menjelaskan kepada stafnya mengenai suatu tanggung jawab kepada manajemen apa yang ia harapkan dan dilakukan oleh stafnya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Selain itu juga IAM ini merupakan petunjuk tertulis bagi internal audit staff untuk yang pertama mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, menentukan standar yang berguna untuk mengukur dan meningkatkan performance. Yang ketiga, yaitu memberi keyakinan bahwa hasil akhir IAD ini sesuai dengan rekrutmen dari internal audit director. Dan IAM ini setiap tahunnya harus ditelaah dan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan perusahaan. Namun secara umum IAM ini biasanya dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, bagian yang mencakup teknik pemeriksaan. Yang kedua, itu bagian yang mencakup fungsi dari administratif. Yang keempat, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada IAD. Penempatan LAD dalam posisi yang independen dan akses untuk konsultasi dan memberikan laporan kepada komite audit yang merupakan organ atau tenaga ahli dari Dewan Komisaris, yaitu selanjutnya penempatan audit staff yang superior dengan rata-rata gaji dan juga insentif yang menarik di atas rata-rata. Selanjutnya itu ada penyediaan waktu yang cukup dari top manajemen untuk mendengarkan, membaca, dan juga mempelajari laporan-laporan yang dibuat IAD dan respon yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan bagian internal audit akan menunjang pelaksanaan tugas bagian internal audit. Untuk yang kelima, IAD ini harus memiliki orang-orang yang profesional, capable, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi untuk bekerja efisien, efektif, dan juga ekonomis. Dan harusnya dipilih internal audit staff yang berkemampuan tinggi, dalam arti biasanya bahwa staff tersebut itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, walaupun tidak mutlak, harus seorang registered accountant. Minimal yaitu seorang sarjana muda akuntansi atau biasanya yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Lalu yang kedua itu harus menguasai minimal mengerti mengenai komputer dan juga beserta softwarenya. Yang ketiga itu harus menguasai teori dan aplikasi statistik dan mempunyai dasar matematika yang kuat. Yang keempat itu sebaiknya berpengalaman di kantor akuntan publik, minimal pernah mempelajari auditing. Yang kelima itu sebaiknya memiliki gelar atau sertifikat CIA atau sertifikat internal auditor atau Qualified Internal Auditor atau Certified Information System Auditor, Certified Fraud Ex Machina, dan juga peraturan-peraturan perpajakan dan peraturan pemerintah mengenai hal-hal yang menyangkut bisnis perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang terakhir itu harus bermoral tinggi, objektif, berjiwa matang, selalu bekerja keras, dan juga tidak stres menghadapi situasi yang bagaimanapun beratnya. Tentu saja untuk bisa mendapatkan superior staff ini, perusahaan biasanya harus berani memberikan gaji serta fasilitas yang menarik kepada staff audit internal. 6, yaitu internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Seperti diketahui, pada laporan internal auditor biasanya digunakan sebagai kepentingan intern atau ditunjukkan pada manajemen atau pemegang saham. Sedangkan laporan akuntan publik ini digunakan oleh pihak intern maupun eksternal. Kredit
pelayanan, pajak, dan lain-lain. Dalam menjelaskan pemeriksaan, biasanya akuntan publik ini antara lain akan menilai apa yang dikerjakan internal auditor dan laporan serta saran-saran apa saja yang telah dibuat oleh internal auditor sebagai hasil pemeriksaannya. Jika LAD ini sudah bisa bekerja secara efisien dan efektif, bisa juga bekerja sama dengan baik dengan akuntan publik, maka audit fee ini yang harus dibayar kepada KAP bisa ditekan menjadi lebih rendah. Karena hasil kerja rendah, hasil kerja IAD ini bisa mempercepat dan juga mempermudah penyelesaian pada pekerjaan KAP. 7, yaitu ada IAD. IAD ini harus memiliki internal audit karakter internal. Biasanya harus disetujui oleh direksi atau dewan komisaris melalui komite audit dan secara periode harus direview oleh kepala internal audit atau CAI. Contoh internal audit karakter bisa dilihat Exhibit 249. Jadi disimpulkan bahwa jika suatu perusahaan ini memiliki IAD yang efektif atau top manajemen, biasanya harus pertama menempatkan IAD pada posisi yang independen, kedua memberikan gaji serta insentif yang menarik bagi internal audit, yang ketiga memberi waktu yang cukup untuk mendengar dan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan internal auditor, yang keempat mengadakan tindakan perbaikan berdasarkan saran-saran yang diajukan internal auditor, yang kelima mewajibkan internal auditor meningkatkan kemampuannya dengan melaksanakan continuing professional education. Selain itu juga, secara periode biasanya 4 tahun sekali, kegiatan IAD ini harus dievaluasi oleh pihak independen, biasanya dari KP, untuk bank hal yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengertian error, collusion, dan juga fraud. Error ini merupakan kesalahan atau ketidaksesuaian antara data maupun informasi yang seharusnya benar dengan yang sebenarnya terjadi. Biasanya ini terjadi oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem, maupun faktor lainnya yang menyebabkan ketidakakuratan dalam pengelolaan informasi. Lalu, yaitu ada collusion atau kolusi, yaitu merupakan praktik ilegal di mana dua atau lebih pihak, yaitu sama-sama mencapai tujuan yang merugikan pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintahan. Biasanya ini sering terjadi dalam situasi di mana ada peluang untuk memanipulasi atau menipu. Sedangkan fraud, yaitu penipuan, tindakan sengaja melakukan kebohongan atau manipulasi dengan memperoleh keuntungan finansial. Demikianlah presentasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.